Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Titi. Oh, Ibu Titi. Ya. Anaknya berarti namanya Abdul ya Bu? Iya. Ada keluhan apa Ibu? Ini kemarin si Abdul pulang rawat inap. Udah 1 mingguan dirawat. Terus disuruh kontrol ke sini untuk mengetahui berat badannya. Oh gitu. Ya. Baik, sekarang kita timbang dulu ya Bu. Balitanya sudah dilakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Tadi sudah dilakukan pengukuran ya Bu. Berat badan Abdul saat ini 7,8 kg. Tinggi badannya 75 cm. Sebelumnya waktu pulang dari rumah sakit berat badannya berapa Bu? 7,5 kayaknya. 7,5 ya. Kalau tinggi badannya? Gak dikasih tahu sama susternya di sana. Oh gitu, baik. Berat badan terakhir pas pulang 7,5 ya? Iya Bu. Boleh Ibu ceritain Bu, Abdul di rumah makannya gimana setelah pulang dari rumah sakit? Di rumah makannya 1 kali lunak, terus disuruh sama susternya itu dikasih F100. Nah, si Abdul kalau siang bisa makannya, tapi kalau malam makannya lama banget Bu. Gitu. F100-nya diberikan berapa kali dalam sehari? 5 kali. 5 kali dalam sehari ya Bu. Berapa Iya. banyak? 180. Untuk F100-nya itu sendiri berarti bisa habis ya Bu dalam sehari 180 ml itu setiap kali pemberiannya? Habis sih, cuman saat malam doang yang gak habis. Begitu. Malam jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam. Karena Abdulnya udah tidur. Untuk makanan lunaknya, Abdul bisa habiskan semuanya atau gimana Bu? Untuk makanan lunaknya sih bisa habis, tapi kalau yang makanan selingannya itu yang Abdul kurang suka. Oh, itu makanan selingan yang diberikan biasanya apa Bu? Kayak biskuit. Baik. Kemudian boleh diceritain nggak Bu riwayat makan Abdul waktu dari dia pertama kali makan? Abdul ASI atau tidak? ASI, tapi diberikan cuma 6 bulan doang. Terus habis itu dikasih bubur instan 2-3 sendok. Perharinya sih 3-4 kali sehari. 3 kali Iya. hari atau 4 kali sehari ya? Ya, itu diberikan selama 2 bulan. Terus habis itu dikasih bubur tepung beras Bubur tepung beras selama sampai umur 10 bulan. untuk 10 bulan. Frekuensinya sih 3-4 kali per hari. 3 sampai 4 kali per hari. Untuk bubur tepung berasnya ini hanya bubur saja atau bagaimana Bu? Bubur aja sih. Bubur aja. Lalu saat ini makan sebelum masuk rumah sakit biasanya kalau makan bentuknya makanan lunak yang tadi? Iya, itu makanan lunaknya itu mulai dari umur 11 bulan. Dari 11 bulan ya. Boleh Ibu contohin, kasih tahu gitu makanan lunaknya itu seperti apa Bu? Kayak nasi lembek, terus dikasih sayur-sayuran. Nasi lembek dan sayur aja ya. Kalau untuk kayak lauk hewani atau nabatinya kayak ikan, ayam itu Enggak ada. tidak diberikan ya. Iya. Makanan lembek ini diberikan ke Abdul sampai usianya 2 tahun? Enggak Bu, cuman dari umur 18 bulan si Abdulnya udah makanan biasa. Makanan biasa maksudnya makanan kayak Seperti kita? makanan kita aja. Makanan keluarga berarti ya Bu ya? Iya. Untuk makanan keluarga, Abdul makannya banyak, lahap? Enggak sih, cuman kalau Abdul minta aja. Baru Ibu kasih? Setelah dari rumah sakit, apakah Abdul ada keluhan lain Bu? Ya itu aja sih, cuman makannya aja yang kurang pas saat malam.
Terus kemudian sih yang pas sebelum masuk rumah sakit kan Abdul sering nangis. Nah sekarang udah nggak nangis, tapi Abdulnya belum bisa makan sendiri, Oh gitu harus ya. disuapin. Berarti ibu masih selalu suapin Abdul kalau pas dia Iya. masih mau makan gitu ya. Iya. Untuk ibu sendiri, apakah ibu bekerja? Saya nggak kerja, Bu. Ibu rumah tangga? Iya. Ayahnya Abdul bagaimana, Bu? Ayahnya Abdul sih kerja Kerjanya apa? supir Supir. Sekolah terakhir apa, Bu? SMP, SMP. Untuk ayahnya Abdul? SMA. SMA ya. Abdul sendiri ini anak berapa, Ibu? Anak pertama. Anak pertama ya. Punya adik lagi? Enggak. Berarti anak pertama, anak tunggal ya? Iya. Nah, tadi kan Abdul sudah diukur ya, Bu ya? Iya, Bu. Saat ini saya mau menjelaskan, Ibu, ada grafik pertumbuhan gitu. Saat ini umurnya Abdul 2 tahun ya, Bu. Nih, kita tarik garisnya ya. Umur Abdul yang 2 tahun, tadi berat badannya itu 7,8. Ini kalau ditarik garis, posisinya ada di sini, Bu. Itu apa artinya ya, Bu? Ya, coba Ibu lihat. Di sini ada garis yang berwarna-warna ya, Bu ya. Garis pertumbuhan yang warnanya hijau itu adalah garis pertumbuhan yang kita harapkan. Gitu. Kalau Abdul saat ini posisinya di sini, kira-kira bagaimana, Bu? Kurang banget ya. Ya, berarti saat ini berat badannya Abdul masih kurang daripada garis pertumbuhan yang diharapkan. Gimana, Bu? Ya, nanti kita sama-sama cari solusinya ya, Bu. Nah, sekarang kita mau tunjukin nih untuk garis pertumbuhan tinggi badannya. Nah, Abdul saat ini usianya 2 tahun, tinggi badannya 75. Ditarik titiknya lagi, ada posisinya di sini. Sama ya, Bu, garis pertumbuhan yang kita harapkan adalah yang warnanya hijau. Kalau misalnya garis pertumbuhan paling bawah, itu biasanya garis pertumbuhan minimal. Nah, saat ini Abdul posisinya di mana, Bu? Di bawah juga. Ya, di bawah yang minimal ya, Bu. Berarti artinya Kurang. tinggi badannya juga masih kurang. Nah, kalau kita bandingin berat badan sama tinggi badannya Abdul yang 75 dibandingkan dengan berat badannya yang 7,8, kita tarik garis, posisinya ada di sini. Garis pertumbuhan yang kita harapkan lagi-lagi yang warnanya hijau ya. Oke, nah kalau di sini Abdul ada di atas garis yang -3 nih, Bu. Ya, gitu. Tapi dia masih di bawah yang -2. Yang biasanya garis pertumbuhan yang dikatakan baik itu biasanya dia yang di atas -2. Nah, kalau di sini kira-kira berarti Abdul posisinya masih kurang juga ya kalau misalnya berat badan dengan tinggi badannya dibandingkan. Jadi kalau misalnya mau dilihat dari Abdul kemarin terakhir pulang dari rumah sakit sama hari ini kita timbang, itu Abdul ada kenaikan berat badannya sebesar 300 gram ya, Bu, atau 3 on. Gitu. Namun kenaikan berat badan ini masih kurang daripada yang kita harapkan, karena diharapkannya dalam 1 minggu setelah pulang rawat inap kemarin, kita mengharapkan adanya kenaikan paling tidak 50 gram ke atas. Sama-sama nih, Bu, kita cari tahu ya, kira-kira dari Ibu ada kendala apa nih, Bu, dalam pemberian makan Abdul setelah pulang dari rumah sakit? Ya, itu sih mungkin makanannya nggak ada. Terus Abdul milih-milih makanan juga. Oh gitu ya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya kan tadi Ibu udah menceritakan gitu ya riwayat makan Abdul sebelum masuk rumah sakit, di rumah seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, Bu ya, waktu Abdul setelah 6 bulan diberikan makan, setelah dia hanya mendapatkan ASI saja selama 6 bulan, Abdul kemudian makan bubur instan ya tadi ya. Ya, tapi hanya sampai 8 bulan. Selanjutnya setelah itu diberikan makanan bubur tepung ya. Tapi hanya tepung saja. Sementara nih, Bu, kalau dilihat dari anjurannya, pada saat
anak itu udah usianya 6-9 bulan, makanan yang diberikan bentuknya adalah makanan yang dilumatkan gitu ya. Diberikannya 2-3 kali sehari, kemudian makanan selingannya 1-2 kali sehari tuh. Terus yang dianjurkan itu seberapa banyak? Paling enggak 2-3 sendok teh sampai dengan setengah mangkok. Nah, makanan yang diberikan ini makanan yang bentuknya bervariasi. Artinya dalam satu kali makan itu sudah terdiri dari makanan yang seimbang, Bu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada protein nabatinya kayak kacang-kacangan, tahu, tempe gitu, atau enggak sayur dan buah. Nah, kemarin waktu Abdul usianya 10 bulan dia hanya diberikan bubur tepung. Kira-kira kalau bubur tepung itu berarti isinya apa, Bu? Tepung doang, nggak ada Iya. gizinya. Tepung-tepungan itu berarti masuknya karbohidratnya aja ya, Bu ya. Gitu. Jadi Abdul kurang nih asupan proteinnya, baik protein nabati, hewani, atau enggak sayur dan buahnya. Kemudian pada saat Abdul usianya sudah 11 bulan, berarti di sini ya, Bu. Makanan yang dianjurkan itu seharusnya makanan yang sudah bentuknya dicacah atau dilumatkan. Abdul sudah diberikan makanan yang dilumatkan, namun pemberiannya itu biasanya hanya dengan lauk atau enggak sayur aja ya. Sementara tadi ya, Bu, harusnya seimbang, setiap kali makan ada karbohidratnya, ada protein, kemudian ada vitamin mineralnya dari sayur dan buah. Untuk frekuensinya tadi menurut yang Ibu ceritakan diberikannya hanya semaunya aja gitu ya. Sementara harusnya sudah ada nih takaran saji yang dianjurkan 3-4 atau enggak 1-2 kali makanan selingan. Kemudian anak itu dari mulai usianya udah 12 bulan atau sekitar 1 tahun sudah boleh nih, Bu, diperkenalkan makanan keluarga. Sementara kalau untuk Abdul diperkenalkannya kemarin usia berapa, Bu? 18 bulan. 18 bulan gitu ya. Jadi ada pemberian makan yang kurang tepat nih gitu menurut usianya. Kurang lebih itu seperti sebanyak ini, Bu, gitu dalam sekali pemberian untuk 1 kali makannya untuk nasi tim atau enggak nasi lembiknya. Nah, sementara itu untuk lauknya, misal Ibu mau memberikan dia bentuknya ikan lele. Nah, 1 porsi ikan lele itu kurang lebih setengah ekornya. Jadi satu porsi ikan lele ini harus habis dalam 1 kali makan. Ini misalnya contohnya, misal sekali pemberian 1 porsinya lauk itu kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ditambah 1 porsi nasi, ditambah 1 porsi lauk, kemudian ditambahkan sayuran untuk setiap kali makan untuk seimbang. Bagaimana, Bu? Apakah ini mudah dipahami oleh Ibu? Udah sih, Bu. Ada pemberian makannya waktu itu sebanyak ini sekali pemberian makan? Nggak ada, lebih sedikit lagi. Jadi mungkin mulai besok kita boleh pelan-pelan coba ya, Bu, walaupun misalnya pemberian makannya masih harus Ibu suapin, terus makannya Abdul itu masih pelan-pelan, apa-apa coba diberikan tapi sesuai dengan kemampuan Abdul dulu. Jadi bertahap, jangan langsung semuanya diberikan kepada Abdul gitu ya. Takutnya Abdulnya memang belum sanggup gitu. Jadi pelan-pelan dicoba, nanti kita evaluasi lagi dalam 1 minggu ke depan. Gimana, Bu? Apa ada yang mau Ibu tanyakan untuk pemberian makannya ini nanti di rumah? Udah jelas sih, Bu. Nah, coba boleh kalau Ibu misalnya sudah mengerti gitu, jadi nanti kalau misalnya di rumah kira-kira makanan seperti apa nih yang akan diberikan kepada Ibu? Nanti seperti makanan nasi, terus dikasih sayur sama lauk, kalau ada ikan. Kalau misalnya Ibu nanti menemukan kendala, itu nanti bisa kita diskusikan lagi untuk hari Jumat minggu depannya. Ini tadi leaflet tentang pemberian makan, terus kemudian tambahan penukar, terus ini juga ada nih, Bu, leaflet untuk pengaturan makannya, ada bahan makanan yang dianjurkan dan juga bahan makanan yang dihindari. Jadi bahan makanan yang dianjurkan ini yang boleh saat ini diberikan kepada Abdul, tapi tetap masih dalam bentuknya makanan lembek ya atau makanan lumat. Nah, nanti untuk bahan makanan yang dihindari ini kalau bisa untuk saat ini
tidak diberikan gitu ya Bu. Sampai nanti evaluasi makannya, nafsu makannya sudah membaik, baru sama-sama kita diskusikan lagi. Untuk formulanya ini Ibu boleh bawa pulang. Ini sudah selesai ya Bu. Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada Bu. Oke, berarti sampai ketemu di Jumat minggu depan ya Bu ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama Ibu.